Hai teman-teman, kan kita udah 335 nih, apa kita mulai aja kali ya? Boleh kali ya dibantu buat on cam-nya dulu nih, karena kayaknya di hari ini agak cerah. Hari ini tuh kita bakal bawain, aku lupa kenalan dulu ya. Pertama-tama, aku aku sebagai moderator kita pada hari ini. Salam kenal semuanya. Aku bakal bawain narasumber talkcer lagi nih dari eh, teman aku sendiri. Dia hari ini bakal bawain tentang IELTS versus language search. Is it true? Kita udah dapat approve dari narasumber kita. Berarti kita hari ini buat teman-teman yang masih bingung apakah mau ngambil IELTS atau language search atau kayaknya bingung mau ngambil tes apa lagi ya gitu. Kayak tes ini tuh sebenarnya bisa nggak sih dipakai buat negara ini atau tes sebagusnya kita ngambil tes apa sih? Nah, kita hadirkan narasumber talkcer itu yang buat ngebantu kalian nge-guide pilih mana sih tes bahasa Inggris yang suits on you. Daripada lama-lama buat dengerin aku ngomong gak jelas, gak ada isinya, lebih baik kita mendengarkan teman aku berbicara dengan jelas dan tentunya sangat berisi. Welcome Kak Sheva to the floor. Hi everyone. Hai, hai Kak Sheva, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bila gimana kabarnya nih? Oke, aku juga kabarnya baik sih. Semoga teman-teman yang nonton juga baik-baik juga ya. Daripada Amin. lama-lama, aku lebih baik kayaknya mendengarkan Kak Sheva buat berbicara. So, it's time is yours, Kak. Oke, thank you Bila. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, aku Aura Rita Seva, bisa dipanggil Seva. Aku produk spesialis di Bansa. Dan kali ini kita bakal membahas tentang IELTS atau language search. Yang mana yang pas buat kamu? Aku izin share ya. Ya, LC akademik itu tadi 2 jam 34 menit. Nah, kalau general dia lebih cepat 10 menit. Jadi 2 jam 22 menit. Untuk general, untuk daily conversation, untuk kerja itu levelnya dari A1. Kalau akademik dari B1. Seperti itu. Nah, LC ini gambarnya teman-teman. Kalau misalkannya kalian mau ambil tes di Jakarta, ini bisa ambil di sini nih. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Di Cornell Language Center atau di International Education FDN ini. Di Pontianak bisa ambil di sini di kita di Bansa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh soal di LC writing partnya. Jadi seperti yang aku bilang barusan, di LC sendiri nanti kalian akan dikasih namanya argumen tentang sesuatu, tentang isu, global issue atau tentang seharian tergantung kalian apakah mengambil akademik ataukah general atau yang lain. Nanti teman-teman diminta untuk menuliskan tentang pendapat kalian sebanyak 250 kata aja. Jangan kebanyakan, tapi jangan juga terlalu sedikit. Contoh soal lainnya, kalau di reading, seperti ini. Jadi, ada ini multiple choice, dan teman-teman disuruh untuk mencari sinonim sesuai dengan konteks. Seperti misalnya ini ya. There is no question that as science and technology advance, the world as we know it will change in ways we cannot imagine. Kira-kira apa? There is no doubt. B ya, teman-teman. Nah, sebelah kanan kita bisa lihat ini adalah writing part, di mana nanti teman-teman akan diberikan visual information, entahkah itu graf, diagram, table, tergantung pihak LC-nya mau memberikan apa. Nah, nanti teman-teman akan disuruh untuk menuliskan sebanyak 150 sampai 200 kata. Jadi harus sesuai dengan instruksi. Nah, language search ini adalah contoh tes reportnya seperti yang aku perlihatkan barusan. Cuman ini versi lengkapnya. Ini tampak depan, yang ini tampak belakang nih.
Seperti itu. Oke. Nah, uniknya di language search ini, kalian bisa retake. Sedangkan di IELTS nggak bisa, TOEFL juga nggak bisa, di LC bisa. Retake ini adalah kalian, misalkannya kalian ada skor di bawah yang ditentukan. Tapi cuman reading doang misalnya. Reading doang skornya nggak sampai ketentuan. Bisa loh kalian ambil reading doang tanpa harus mengambil seluruh tes. Mengulang seluruh tes. Itu namanya retake. Ada juga take to receipt. Take to receipt ini untuk beberapa situasi aja. Jadi kalian bisa ambil bisa mengulang skills atau komponen yang kalian ngerasa skornya nggak cukup nih gitu. Nah, tapi harus per komponen. Kalau tadi retake itu berdasarkan skills. Kalau take to receipt berdasarkan komponen. Nah, ada written, ada spoken. Kalau spoken berarti speaking aja. Kalau written berarti mencakup apa? Sisanya listening, reading, writing. Jadi harus ambil semua ini kalau kalau ngerasa gagal di salah satu skills seperti itu. Jadi emang kalau untuk tech tourism ini nggak bisa ambil satu skills doang. Kalau mau ambil satu skills doang itu di retake. Nah, kalau untuk tech two itu tech two yang barusan aku jelasin itu kita harus purchase kita harus purchase sebelum ujian. Jadi nggak bisa kita habis ujian nih, skornya kok kecil ya. Nggak bisa nih kita tiba-tiba mau ambil tech two. Dan tech two ini harus dikerjakan dalam waktu 6 bulan. Jadi kalau lepas dari 6 bulan itu nggak bisa teman-teman. Nah juga di LC ini kita boleh retake sebanyak 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali kita udah ambil kesempatan 3 kali ini, kita harus nunggu 90 hari lagi. Tapi kalau kita udah dapet high pass nih, nilai kita nih udah tinggi, udah oke, udah cukup gitu kan, nggak bisa kita retake seperti itu. Nah, ini untuk detail dari yang barusan aku jelasin. Jadi kalau retake itu per skill, dan itu bayarnya juga per skill. Kalau take two, itu ambil komponen yang kita merasa kurang aja. Nggak usah semuanya kita ulang. Nah, berarti kita harus purchase sebelum kita ujian. Dan kalau untuk full retake, berarti kita ulang entire exam. Berarti bayar full lagi, gitu, seperti itu. Nah, language cert ini seperti yang aku bilang sudah direcognize di banyak sekali negara dan juga oleh banyak institusi. Di UK bisa, di Australia terkenal, di New Zealand juga, di Poland, Netherlands, Ireland, semuanya diterima. Tapi again, kalau kalian misalkannya nih mau studi di negara-negara ini, kita harus cek dulu di universitas yang kita tuju. Apakah mereka menerima language cert? Walaupun terkenal, tapi kan kita tetap juga harus recheck apakah universitas yang kita tuju menerima LC atau tidak, seperti itu. Ini sepertinya udah aku jelaskan bagian profesional dan ESOL belum ya. Untuk profesional ini arahnya lebih ke bisnis teman-teman. Jadi kalau general ya sudah berarti kita berarti itu fokusnya ke karir, pekerjaan, and daily conversation. Kalau profesional arahnya lebih ke bisnis, teman-teman. Kalau ESOL itu dari latar belakang apapun dan umur berapapun bisa ambil tes ini gitu. Dan mulai levelnya juga dari A1. Untuk tips LC, ini aku bakal jelasin per section. Jadi untuk listening itu ada 4 bagian ya, teman-teman. Kalau listening sendiri bisa diulang 2 kali. Nah, tips dari aku, kalau first listening itu kalian dengerin aja main idenya,
terus speaker tone-nya seperti apa. Dan untuk second listening, kalian cek apa nih yang kurang, apa nih yang aku miss gitu. Jadi double check di second listeningnya. Di bagian listening part 1 ada 7 conversation. Dan di situ teman-teman bakalan disuruh mengisi pertanyaan-pertanyaan yang incomplete. Tipsnya adalah kalian harus fokus saja. Fokus kalau ya fokus dan uh, identify the tone and formality. Untuk bagian kedua, listening part 2, kalian bisa itu tentang five conversation, di mana nanti pihak LC akan memberikan five conversation dan kalian disuruh untuk ideas. Jadi per conversation itu ada 2 pertanyaan, jadi totalnya 10. Untuk part 3 itu berisi tentang monolog atau dan not completion. Di situ kalian akan disuruh mengisi tentang mengisi gaps, dan kalian akan kalian bisa mengisi tentang mengisi beberapa kata, tapi maksimal adalah 3. Di sini di part 4, part 4 ada 3 speaker conversation, di mana kalian akan disuruh menjawab dengan multiple choice. Jadi harus baca benar-benar teliti dan fokus. Kalau untuk listening menurut aku. Kalau kita pindah ke reading tips. Untuk reading, yang penting adalah kita skim main idenya apa dan scan for detail. Kalau misalkan ya ini kita ketemu vocab yang kita ngerasa kurang familiar nih, don't panic. Dari aku, don't panic guys. Untuk reading sendiri ada 4 bagian. Di bagian pertama ada 2, part 1 dan part 1A dan part 1B. Part 1A vocab seperti yang aku perlihatkan tadi ya, vocabulary replacement. Jadi kalian disuruh mencari sinonim. Kalau di part 1B itu mencari gap text. Berarti kalian nanti disuruh untuk mengisi gaps di soal tersebut. Untuk part 2 sama seperti part 1B, gap juga. Untuk part 3 nanti ada 4 teks tapi pendek aja. Di situ teman-teman perlu skim aja. Dan skim and scan. Nanti teman-teman cari pas kalian baca, kalian pikirkan cause-nya, penyebabnya apa nih, terus solusinya apa. Itu untuk part 3. Untuk part 4 itu nanti ada very long reading passage. Nanti kalian menjawab 6 pertanyaan multiple choice. Itu untuk reading. Untuk writing ada 2 part aja. Part pertama itu berisi argumen atau artikel. Nanti kalian disuruh mengisi 200 kata. Tapi sebelum itu kalian planning before you write, biar isi esainya tuh nggak kemana-mana. Untuk writing part 2 itu 250 kata. Again, kalian harus planning first. Dan kalian di situ akan disuruh untuk mengisi opini dari argumen yang dipaparkan. Bagian terakhir itu adalah speaking, di mana teman-teman bakalan di speaking ini ada 4 bagian. Ada 4 bagian. Bagian pertama, teman-teman akan ditanyain tentang personal question dan menceritakan tentang siapa teman-teman dan juga latar belakang dan lain-lain. Di speaking part 2 itu adalah role play situation, di mana role play itu seperti cosplay. Seperti misalkannya saya adalah teacher, teman-teman adalah student. Jadi di situ teman-teman menceritakan atau menanyakan sesuatu gitu untuk speaking part 2. Untuk speaking part 3 itu nanti kalian disuruh baca dan menjawab
pertanyaan. Jadi pelan-pelan aja dan keep it fluency dan tenang kalau untuk part 3. Untuk part 4 itu 2 minute presentation, jadi 1 menitnya persiapan, 2 menitnya penjelasan. Untuk tips secara keseluruhan, teman-teman harus get enough sleep dan tenang aja, confident, dan datang tepat waktu. Nah, dari semua itu, apakah aku cocoknya IELTS atau LC ya, teman-teman? IELTS itu cocok buat teman-teman kalau memang dari institusi yang kalian tuju request, specifically request IELTS. Tapi kalau misalkannya dari institusi yang kalian tuju itu, oh bisa ternyata ya pakai LC. Nah, bisa juga nih, aku coba LC aja gitu. Terus, kalau selama ini teman-teman familiar dengan LC, maksudnya IELTS, familiar dengan IELTS material. Berarti ya udah aku IELTS aja deh untuk ke depannya. Dan juga di certain migration seperti misalkannya di Aussie, kalau mereka minta khususnya minta IELTS, berarti ya mau nggak mau ambil IELTS. Walaupun misalkannya nih kita nih lebih suka LC. Nah, LC itu cocok untuk siapa sih? Kalau misalkannya teman-teman suka flexibility, lebih prefer eh, tes yang bisa dikerjakan di rumah, online, kapan aja, itu LC. Tapi kalau mau kalau mau need fast result juga dalam waktu 2 hari juga LC. Terus di LC sendiri juga bisa cancel sampai 14 hari. Dan itu bisa full refund. Itu enaknya di LC. Dan kalau misalkannya teman-teman ngerasa kayaknya aku nggak bisa nih capek eh, C1 atau C2. Nah, bisa nih retake itu LC. IELTS nggak bisa kayak gitu. Jadi, intinya teman-teman, kalau di English test, sertifikasi bahasa Inggris, nggak ada yang mana ya yang paling best gitu. Karena IELTS, PTE, TOEIC, TOEFL, LC itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan juga itu tergantung purpose kalian. Apakah untuk studi, untuk kerja, untuk migrasi, untuk visa, untuk beasiswa. Dan dilihat lagi, purpose-nya udah dapet nih. Apakah dikenal, apakah diakui sama universitas yang kita tuju? Apakah diterima di imigrasi? Itu kita harus ngecek lagi. Terus dari segi tes format, lebih cocok yang mana nih? Apakah aku tuh sebenarnya lebih cocok online atau tes center aja biar lebih eh, fokus? Atau aku tuh sebenarnya tipe orang yang lebih cocok paper base, apakah computer base? Nah, itu tergantung teman-teman lagi. Terus untuk convenience, dicek lagi apakah teman-teman maunya dan butuhnya dalam waktu cepat atau bisa kapan aja. Kalau di LC dalam 2 hari juga bisa. Kalau di IELTS hampir seminggu gitu. Kalau untuk personal preference, apakah lagi tadi, apakah online atau offline, itu tergantung teman-teman. Jadi dari no best English test. Karena balik lagi, purpose-nya apa, direcognize sama university and employer atau tidak. Seperti itu. Jadi kembali ke teman-teman. Seperti itu, guys. Nah, ini untuk info lebih lanjut tentang LC. Kalau teman-teman pengen kepo-kepo nih tentang LC, kalian bisa screenshot ya. Nih. Untuk material, kalau mau coba preparation juga ada di sini. Oke, teman-teman, sekian dan terima kasih.
Teman-teman kalau mau nanya-nanya bisa di sini, tapi bisa juga kalau nanti di kemudian hari masih kayak terbesit untuk daftar LC atau pengen kepoin tentang IELTS, bisa hubungi aku di Instagram di sini atau bisa juga ke Bansa atau juga bisa ke Best Partner. Oke? Sekian. Thank you so much, Kak Sheva. That's such a good insight to know. Nah, kalau dari teman-teman sekarang kira-kira kayak masih bingung nggak sih mau ngambil IELTS atau language cert atau teman-teman yang baru dengar language cert itu apa? Mungkin tadi udah dengar penjelasannya Kak Sheva bahwa language cert itu adalah salah satu tes bahasa Inggris. Nah, kalau, sekarang kita open ini nih, sesi yang paling ditunggu-tunggu adalah sesi tanya jawab. Jadi buat temen-temen yang kiranya pengen mau nanya sama Kak Syeva, boleh ditanya dulu nih. Misalnya kayak, menurut Kak Syeva, susahan IELTS apa language search? Bisa nanti coba Kak Syeva jawab. Ya teman-teman kalau teman-teman mau bertanya, boleh, open mic-nya atau enggak angkat aja tangannya nanti coba kita itu deh. Atau kayak males ah ngomong boleh di komen aja boleh dibantu komen-komennya. Dibantu pertanyaan-pertanyaannya teman-teman yuk. Ada nggak nih yang mau nanya? Dari misalnya dari Kak Vivi ada yang mau nanya, Kak Eva, Kak Yoki, atau Kak Zovanka, kira-kira ada yang mau nanya nggak? Atau nanti kalian ditanya balik nih sama Kak Syeva? Nah iya begitu deh. Nah sebelum mungkin, masih ada yang mau mikir dulu nih mau bertanya apa sama Kak Syevanya. Kalau dari Kak Syeva sendiri kira-kira IELTS sama language cert itu, eee, jamnya lama durasinya tuh bedanya gede nggak ya Kak? Durasi, pengambilan ujiannya tuh kira-kira lamaan yang mana nih Kak? Lamaan di IELTS ya. Kalau di LC cuman 2 jam 34 menit. Bahkan itu untuk akademik. Tapi kalau untuk general itu lebih sebentar, lebih cepat. 2 jam 22 menit. Jadi kalau aku sih prefernya LC ya teman-teman. Terus kalau di Banten sendiri, kita lagi ada promo LC. Itu paling murah, 3.300.000 dibandingkan dengan IELTS itu 3.590.000. Ini lagi ada promo bulan ini. Go, go, go. Oke, kita ada satu oke itu aku setuju banget kalau IELTS itu emang lebih lama, tapi kalau, eee, LC kayaknya lebih cepat ya, Kak Syeva ya. Oh nih aku ada pertanyaan nih, Kak, dari Kak Eva, Kak, lebih mudah ngerjain tesnya yang mana? Lebih mudahan LC atau IELTS, Kak, kalau menurut Kak Syeva? Kalau menurut aku lebih terus sebenarnya tergantung teman-teman ya, tergantung level bahasa Inggris teman-teman juga. Tapi kalau aku pribadi prefer LC karena dari contoh-contoh soal di guidebook juga untuk level aku itu menurut aku masih mudah dipahami dan bisa dijawab gitu. Seperti itu. Nah kita ada, ini nih, Kak, ada pertanyaan dari, teman-teman Bansarian-Bansarian di TikTok, boleh say hi dulu ya, Kak? Halo. Oke, kita ada, pertanyaan dari teman-teman Bansarian TikTok, apa ada universitas yang lebih menyarankan LC dibanding IELTS? Kalau untuk tadi siapa namanya Rian ya? Ban Bansarian itu panggilan teman-teman Oh, teman-teman oke. bangsa. Halo. Untuk universitas sendiri yang menerima LC banyak banget, Kak. Dan eh terutama di English speaking countries kayak Kanada, US, Australia, England, itu rata-rata menerima. Karena memang LC ini basisnya adalah di UK. Dan untuk universitas sendiri, sebenarnya dari LC itu mempunyai list
universitas mana aja yang menerima LC. Nah, tapi kalau misalkannya kakak punya tujuan universitas tujuan dan kakak bisa ngecek langsung di website universitas tersebut apakah menerima LC atau IELTS atau TOEFL atau gimana. Seperti itu. Setuju banget sih, setuju, tuh setuju. Aku merasa bahwa insight itu sangat baik ya. Semoga buat kakaknya masih stay ya, masih mendengar nih jawaban dari Kak Shevanya. Dari teman-teman lainnya, dari Bansarian-Bansarian yang di TikTok juga kalau mau drop komennya boleh banget di-drop aja komennya supaya Kak Sheva bisa bantu jawabin pertanyaan buat teman-teman sekalian. Soalnya tadi-tadi nih penjelasan Kak Sheva nih mantep banget nih menurut aku dari yang dimana LC lebih murah, dari yang dimana LC bisa ngertiin kalian, bisa ngeputar listeningnya 2 kali. Coba cari di mana tes yang kayak gitu loh teman-teman loh. Kak, kita ada pertanyaan lagi nih Kak dari Bensarian-Bensarian TikTok. Lanjut S2 bisa, Dek? Bisa. Bisa, Kak. Jadi LC ini bisa untuk bahkan untuk umur 12 tahunan itu bisa digunakan buat apapun, untuk studi, untuk kerja, untuk visa, untuk imigrasi, semuanya bisa. Untuk usia berapapun juga bisa. Bahkan untuk S2 juga bisa. S2, S3 bisa. Tuh, udah pasti bisa Kak, kalau emang buat S2 mah. Kayak, nih kan tadi kan Kak Syeva sering mention nih kalau S2 biasanya suka di UK gitu. Kalau di UK tuh kebanyakan universitasnya banyak yang make language cert. Nih dia lanjut nanya Kak, ini kuliahnya di mana? Coba Kak dijawab. Kalau aku tahun lalu barusan lulus di Malaysia, Kak. Tapi aku ngambil PTI karena dulu itu aku belum familiar tentang LC. Tapi semenjak aku di sini, Cela, di Bansa, aku semakin tahu tentang sertifikasi bahasa Inggris apa aja seperti LC ini. Benar-benar setuju, setuju banget. Tapi kalau teman-teman tadi kan Kak Syeva udah mention tuh kuliahnya kalau pakai LC bisa di mana aja. Justru di buku panduannya juga udah lengkap ya Kak ya bahwa bisa dikasih bisa dilihat di situ universitas mana aja yang nerima LC. Kita ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Zovanka Putri Arista. Kalau tes LC ada penjadwalannya nggak Kak atau memang dibuka setiap hari? Thank you Kak Zovanka untuk tes LC sendiri. Gak ada jadwal ya Kak. Itulah mengapa dia ini fleksibel karena dia bisa dikerjakan online dan kapan aja. Waktunya tergantung kita. Seperti itu. Tapi dengan catatan, ketika kita ambil exam ini, akan ada eh, pihak dari LC yang mengawasi mengawasi kita selama exam. Jadi, walaupun kita examnya online dan kapan aja, itu tetap diawasi. Seperti itu. Benar-benar banget nih. Jadi, tesnya bisa online, bisa offline-nya begitu ya, Kak, ya. Kalau online kita juga tetap diawasin sama, mas-mas LC-nya, maksudnya mas-mas dari language cert-nya gitu. Teman-teman yuk, kalau kita masih open banget buat, pertanyaan. Kita ada pertanyaan lagi Kak dari TikTok. Saya kurang ngerti, maaf ini kampus apa? Gimana cara daftarnya? Anak saya lulus S1 UIN, mau lanjut S2. Nah boleh kita dijawab sama Kak Syeva ya, kebetulan Kak Syeva UIN juga nggak sih Kak? Iya. Nah kebetulan Kak Syeva juga alumni UIN, boleh kita jawabin nih sama Kak Syeva. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, untuk LC atau Language Cert dan IELTS ini sertifikasi bahasa Inggris. Jadi, bisa digunakan untuk S1, untuk S2, untuk apapun itu bisa. Nah, jadi tergantung lagi eh, mau daftar di universitas mana, tujuan negaranya apa. Jadi, LC dan IELTS ini membantu supaya eh, teman-teman bisa lanjut kuliah atau kerja di
di luar negeri ataupun di dalam negeri. Seperti LPDP di dalam negeri juga butuh yang namanya IELTS, TOEFL, PTE juga tetap butuh. Benar banget, tapi kalau kita disclaimer ya teman-teman ya, kita bukan kampus, tapi kita cuman tes center bahasa Inggris. Nah, kita bagiin info yang tokcer ke teman-teman kalau tes bahasa Inggris LC ini udah bisa diterima di kampus-kampus luar negeri. Which mean kalau kalian merasa bahwa IELTS itu terlalu susah, IELTS itu terlalu banyak mahal, kita bisa dicoba di language cert. Kita ada pertanyaan dari Nah, benar ada nih, ada sedikit disclaimer kalau tes language cert itu untuk offline-nya ada jadwalnya, Kak. Nah, kalau offline-nya bisa, tes di Pontianak dan Jakarta gitu. Nanti kayak kita request by request atau kayak ada penjadwalannya gitu kalau buat tes offline-nya, Kak. Benar, fleksibelnya mungkin nanti kita bisa, ditanyakan kembali ya. Kalau, buat tes language cert-nya yang offline itu kita ada penjadwalannya gitu. Tesnya di mana? Di Bansa Foundation dan di Jakarta. Gitu deh. Gitu teman-teman. Ayo Bansarian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mumpung kita masih dengan our lovely product specialist kita nih. Iya, tuh Kakaknya udah siap banget deh, Kak Syafa udah siap banget loh mau ditanya-tanya loh teman-teman loh. Ya kan? Kak Syafa kapan lagi loh kita loh sama Kak Syafa hari ini ngebahas, better IELTS apa language cert gitu. Coba deh aku tunggu 2 menit ya, 2 menit. Kalau Kak Syafa sendiri kan tadi Kak Syafa udah ngejelasin kalau, Kak Syafa itu ngambil bahasa Inggrisnya di PTI, tes bahasa Inggrisnya di PTI. Karena dia mau ngelanjut S2 di Malaysia, gitu. Eee, tapi sekarang Kak Syafa juga menurut Kak Syafa yang paling mudah ada di LC. Ayo, tuh. Dari temen kita yang udah punya pengalaman di PTI, dia juga malah bilang kalau LC lebih mengerti kalian loh. Kan ini diputerin 2 kali, lebih murah lagi, bayangin. Gitu deh. Ada yang mau nanya-nanya lagi nggak ya dari teman-teman? Saya Oke deh, kayaknya kita cukup dulu ya buat hari ini. Terus kayak udah sore juga teman-teman kayaknya butuh istirahat, aku juga butuh istirahat, kita semua butuh istirahat. Aku close aja webinar kita hari ini. Semoga insight yang dikasih sama Kak Syeva itu bermanfaat bagi kita semua. Semoga kalian yang bingung-bingung, nggak bingung-bingung lagi tentang IELTS atau LC atau tes apa lagi ya yang saling menyesuaikan aku bisa mendapat insight dari ini, jadi webinar kali ini bakal aku close, aku dan Kak Syeva bakal pamit undur diri, kita bakal comeback dengan materi yang lebih mantap lagi next-nya. See you, Bye! thank you. Sebelum kita close, boleh foto bareng dulu nggak Oh, sih? kita dikat nih, dikat Teman-teman, nih. Oh, sorry kita nih. dikat Boleh nih. foto bareng nggak? Teman-teman yang bersedia, yang berkenan buat ngidupin kameranya, boleh dihidupin kameranya. Kita mau foto dokumentasi lucu bersama Benar tim banget. Bensa, gitu. Kita tungguin sampai 29 kali ya Kak Bila Boleh ya. boleh Biar boleh kalau ada yang pengen banget. siap-siap Yes, dulu, siap masih bisa. lucu, supaya agak gemes, gitu. Oh ya Kak Bila, dengar-dengar besok juga ada event seru nih Kak. Event Aduh, apa ya Kak? bener banget lagi tuh kan tadi kalau kalian kalau Kak Syeva tadi mention PTE, di setiap tes bahasa Inggris kita selalu menemukan common mistake yang kayaknya bisa kita tanggulangi gitu ya teman-teman ya. Nah, kita besok bakal ada webinar tentang PTI common mistake yang sering kalian temui pada saat pengerjaan soal. Jangan lupa gabung lagi di live-nya Bansa Foundation atau kalau kalian merasa bahwa, kalau live-nya agak terlalu rame, boleh di-join di webinar kita besok, entar aku sebar liar linknya.
Tuh, bener. Kita udah dibantu sama Kak Gita buat sebar liar linknya. Thank you Kak Gita. Udah kali ya Kak, kita boleh foto kali ya Kak. Boleh banget. Jadi yang mau on cam yuk, boleh yuk. Kalau Didiam enggak tuh nggak apa-apa, nggak karena apa-apa. namanya juga ada. Oke, aku take ya. 1, 2, 3. Oke, one more time. 1, 2, 3. Nggak bisa. Oke, thank you semuanya yang udah Thank hadir hari you. ini. Thank you.